capek tapi kalian tetap bersemangat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa. Doa selesai. Oh iya, sebelumnya kalian udah saling kenal belum satu sama lain? Belum. Baiklah, kalau begitu kalian boleh saling kenalkan diri masing-masing. Baik, Bu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Christine. Perkenalkan nama saya Yafia Ainul Aini dari kelas 10. Perkenalkan juga teman-teman, nama saya Ais dari IPS 4. Halo teman-teman, nama saya Marcel Juliana dari kelas 6. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Bicara dari 11 IPA Barat. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad dari 10. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novi Luciana dari kelas 1. Udah saling kenal ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nirmala Julitasari. Kalian bisa panggil saya Mala, Ibu Mala. Sebelumnya, apakah kalian tahu kenapa kalian saya undang ke sini? Kok tidak tahu Bu, ada apa ya? Untuk melakukan konseling, Bu. Ya, betul sekali. Di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Apakah ada yang tahu itu konseling kelompok itu apa? Kurang tahu Bu. Baiklah, karena sepertinya kalian ini belum tahu dan belum memahami apa itu konseling kelompok, maka saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk membahas masalah dari kalian semua yang bersifat pribadi dan memperoleh solusi dalam pemecahan masalah yang kalian miliki. Bisa dipahami? Sudah paham Bu. Nah, dalam konseling ini juga terdapat asas-asas yang harus ditaati. Di antaranya ada asas kerahasiaan, di mana saya akan merahasiakan apa yang kalian sampaikan kepada saya. Yang selanjutnya ada asas kesukarelaan dan keterbukaan, di mana kita semua terbuka dan sukarela menyampaikan permasalahannya yang saat ini dihadapi. Apakah kalian udah siap mengikuti sisi konseling ini? Siap Bu. Wah, bagus, sangat bersemangat sekali ya kalian. Oke, baiklah, selanjutnya mengenai batasan waktu dalam konseling kelompok ini kita batasi kurang lebih selama 45 menit. Saya harap kalian semua dapat berpartisipasi dengan antusias sehingga permasalahan yang dihadapi oleh kalian semua dapat menemui pemecahannya. Bagaimana kalian, apakah setuju? Setuju Bu. Sebelum kita mulai kegiatan, angka lebih baik kita sepakati dulu aturan dalam proses konseling. Ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Ya, silakan. Kalau mau bertanya, kita harus mengangkat tangan dulu Bu. Tidak boleh tiba-tiba berbicara. Baik, bagus sekali ya Ais. Terus apa lagi nih? Saya Bu, tidak boleh bermain HP Bu. Oh iya, terus apa lagi? Saya Bu, harus memperhatikan orang yang sedang berbicara. Ya, betul sekali kalian semua. Bagaimana? Zahra, apakah mau berpendapat? Tidak boleh saling mengajak Bu. Ya, betul sekali kalian semua. Terkait kesepakatan yang kita buat, yang pertama, silakan angkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya dan berpendapat. Dilarang bermain HP saat kegiatan. Harus memperhatikan saat teman kita sedang berbicara dan tidak boleh saling mengejek. Seperti itu, apakah kalian setuju? Ya, setuju Bu. Oke, karena aturan sudah disepakati, kita sudah siap melakukan kegiatan hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya. kan di sini kita membahas masalah masing-masing. Ya. Padahal masalah kami banyak sekali. Apa bisa diselesaikan hari ini? Begini ya. Jadi dalam satu pertemuan kita akan membahas satu permasalahan dulu yang kiranya paling mendesak dan harus segera diselesaikan. Yang jelas kita sama-sama harus sepakat tentang masalah yang akan dibahas. Kalau sudah selesai baru beralih ke masalah yang lain. Apakah ada pertanyaan? Tidak Bu.
konseling kelompok pada hari ini. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, bahwa dalam kegiatan konseling kelompok ini kita akan membahas satu persatu permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah belajar pribadi maupun sosial. Silakan siapa yang mau mengutarakan permasalahannya terlebih dahulu. Saya Bu ya. Jadi saya ini merasa kurang percaya diri untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman sekelas Bu. Mungkin karena dulu SMP saya di Jakarta, lalu SMA-nya saya pindah ke Solo, jadi kayak beda gitu Bu teman-temannya. Ya, saya memahami apa yang kamu rasakan. Jadi kamu ini masih dalam tahap beradaptasi ya dengan lingkungan-lingkungan, sehingga seringkali merasa malu untuk berinteraksi kepada teman yang baru. Lalu siapa lagi yang mau bercerita? Saya Bu, Ya. ini Bu. Saya merasa minder dengan teman saya yang memiliki tubuh isian Bu. Sementara saya pendek dan kurus sehingga saya kurang percaya diri untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain. Oh, jadi gitu ya, kurang percaya diri dengan fisik. Oke, siapa lagi yang mau mengutarakan? Saya Bu, Ya. begini Bu. Saya sering merasa minder dengan teman saya yang memiliki tubuh ideal Bu. Sementara saya pendek dan kurus sehingga saya kurang percaya diri untuk berkumpul bersama teman-teman yang lain. Oh, jadi Andi sekarang kurang percaya diri dengan fisik. Jadi saya mengerti ya apa yang kamu rasakan. Selanjutnya siapa lagi yang mau mengutarakan? Saya Bu ya. Jadi gini Bu, saya itu memiliki masalah kurang percaya diri dan selalu gugup saat berbicara di depan umum, terutama saat presentasi di depan teman-teman kelas Bu. Oke, saya mengerti ya apa yang Zahra rasakan. Jadi Zahra ini tidak pede untuk tampil di hadapan orang banyak gitu ya. Lalu yang terakhir siapa yang mau mengutarakan? Saya Bu, Ya. Bu, saya kurang percaya diri dan yakin kemampuan yang saya miliki sehingga saya sering takut untuk memulai hal-hal yang baru. Jadi siapa lagi? Mungkin kamu? Saya Bu, saya mengalami kesulitan belajar Bu. Kamu? Saya sama dengan Rahma Bu, kesulitan belajar juga. Ya. Jadi sama-sama kita belajar ya. Baiklah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi kita akan membahas satu permasalahan yang kiranya mendesak dan segera harus diselesaikan. Kira-kira menurut kalian masalah siapa nih yang harus diselesaikan? Menurut saya masalah Zahra Bu, karena saya rasa perlu ditangani dengan segera. Saya juga setuju dengan Masya Bu. Saya pikir permasalahan yang dihadapi oleh Zahra cukup berat dan harus segera diatasi. Saya juga setuju Bu dengan pendapat Masa dan Louis. Saya juga setuju Bu. Saya juga Bu. Oke, baiklah. Bagaimana Zahra bisa menyampaikan masalah terlebih dahulu? Baik Bu, saya bersedia menceritakan masalah saya lebih detail. Oke, silakan Zahra bisa menceritakan masalah lebih dalam lagi. Untuk yang lain, silakan mendengarkan ya permasalahan yang diungkapkan oleh Zahra. Baik Bu, terima kasih teman-teman. Jadi sebenarnya permasalahan saya yang saya hadapi yaitu saya selalu merasa gugup dan cemas apabila saat berbicara atau presentasi di depan kelas. Karena hal itu saya menjadi tidak percaya diri ketika bapak atau ibu guru menyuruh saya untuk maju ke depan kelas. Hal itu sangat mengganggu pikiran saya sejak awal masuk SMP hingga sekarang Bu. Saya merasa gugup dan cemas itu tidak hilang ketika saya presentasi di depan kelas. Oke, terima kasih ya Zahra karena sudah mau mengungkapkan permasalahan yang kamu hadapi. Sekarang yang lain silakan memberi tanggapan atau saran, pertanyaan atau masukan. Saya ingin bertanya kepada Zahra, apa yang kamu rasakan, Roh, pada saat sebelum presentasi di depan kelas? Yang saya rasakan pasti saya cemas, gemetar, grogi dan sangat tidak percaya diri dengan materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih ya Zahra karena sudah mau mengungkapkan permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Untuk yang lain, apakah ada saran atau pertanyaan untuk Zahra atau gimana? Saya ingin bertanya kepada Zahra, apa yang kamu rasakan, Roh, pada saat sebelum presentasi di depan kelas?
Yang saya rasakan pasti saya cemas, gemetar, grogi, dan sangat tidak percaya diri dengan materi yang akan saya sampaikan, Pak. Mungkin ada reaksi yang lain seperti jantung berdebar-debar atau merasa ingin ke kamar kecil gitu, Pak? Kalau itu nggak pernah sih, Ji. Cuma itu saja yang saya kurang percaya diri. Sebenarnya apa sih Roh yang kamu menjadi gemetar di depan? Yaitu saya tidak bisa memberikan tambahan takut dan cemas saat menjawab pertanyaan yang ditawarkan teman-teman sekolah ini. Oh, tadi Jaro menyatakan bahwa Jaro ini merasa cemas dan grogi pada saat presentasi di depan kelas dan di depan teman-teman ya. Tetapi mengapa saat berbicara di luar kelas Jaro biasa aja? Memang seperti itu, Bu. Jika saat tidak presentasi saya merasa begini saja. Tetapi saat akan presentasi saya hanya gemetar seperti itu, Bu. Jadi saat presentasi kamu bicaranya tersendat-sendat itu loh. Iya, karena gemetar jadi bicaranya tidak lancar dan tersendat-sendat itu. Baiklah, saya mengerti apa yang Jaro sampaikan dan Jaro rasakan. Yang terlihat adalah pada keseharian Jaro ya, memang biasa-biasa aja, tapi pada saat tampil memang mengalami deg-degan yang luar biasa. Dari hal ini, apa yang Jaro inginkan? Saya sih ingin seperti teman-teman yang lain, Bu, bisa tampil percaya diri di depan kelas kok. Lalu apa yang Jaro lakukan sebelum ini atau untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri Jaro di depan kelas itu Jaro apa? Saya mencoba untuk menguasai materi dan berlatih presentasi agar bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya. Apakah Jaro sudah melakukannya? Sudah, Bu, namun untuk berlatih presentasi masih jarang saya lakukan karena saya takut duluan, Bu, kalau berbicara di depan orang banyak. Oh, jadi Jaro berpikir bahwa Jaro ini bisa, tetapi Jaro belum bisa melaksanakannya. Iya, Bu, seperti itu. Lalu apakah yang Jaro lakukan sebelum ini membuahkan hasil yang cukup efektif? Tidak, Bu, tidak membuahkan hasil. Saya masih tetap kurang percaya diri walaupun sudah berusaha menguasai materi. Bagaimana kamu bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu, Roh, kalau kamu saja belum maksimal dalam berlatih? Dan juga sih, tapi yaitu setiap kali saya mau berlatih saya ragu apakah saya berhasil. Kenapa kamu ragu itu? Kenapa kamu ragu itu tidak akan berhasil? Kan kamu belum mencobanya, Roh. Iya sisa, benar, tapi benar yang kamu katakan. Ya Roh, harusnya kamu rutin mencoba dan berlatih diri agar terbiasa dan menjadi percaya diri. Walaupun kamu menguasai materi, namun tidak percaya diri, ya akan tetap sama aja Roh. Masalahnya gak akan selesai, ya kamu kayak gitu. Iya, betul yang kamu katakan. Ternyata memang selama ini usahaku memang belum maksimal untuk meningkatkan kepercayaan diriku. Nah, jadi sekarang Jaro udah menyadari bahwa usaha yang Jaro lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Jaro belum maksimal ya. Lalu sekarang apa yang Jaro rencanakan untuk meningkatkan kepercayaan diri Jaro tampil di depan kelas? Saya akan lebih rutin berlatih kemampuan berbicara saya, Bu, dan juga menguasai materi agar presentasi di depan kelas bisa lancar dan tidak grogi lagi. Saya setuju dengan Jaro, Bu. Kalau boleh kasih saran, mungkin kamu bisa latihan presentasi di depan cermin. Dengan begitu, maka rasa percaya dirimu akan muncul sehingga pada saat presentasi kamu tidak merasa grogi atau gemetar lagi. Nah, sependapat dengan Andi, untuk melatih agar kamu tidak gugup saat presentasi, kamu bisa latih di depan cermin, loh. Selain itu, kamu juga bisa latihan menggunakan pendapat di mana aja. Dengan hal ini, kamu mungkin akan terbiasa untuk berbicara di depan umum. Wah, ternyata begitu ya. Tapi aku belum pernah mencoba latihan di depan cermin itu. Coba deh, Roh. Pasti akan sangat membantu untuk menghilangkan rasa deg-degan ketika kamu presentasi di depan kelas, karena kamu sudah terbiasa latihan di depan cermin.
Wah, bagus sekali saran-saran dari teman-teman ya. Saya juga sangat setuju dengan masukan yang diberikan oleh teman-teman nih. Sekarang saya ingin Zahra menuliskan rencana yang akan Zahra lakukan ke depannya untuk meningkatkan rasa percaya diri Zahra ketika tampil di depan kelas. Wah, bagus sekali. Apakah Zahra siap untuk berkomitmen melakukan apa yang Zahra tulis tadi? Insya Allah siap Bu. Saya akan menjalankan rencana-rencana yang saya sudah susun dengan komitmen, semangat dan rasa tanggung jawab. Oke, baik Zahra. Saya yakin Zahra bisa melaksanakan semua yang telah direncanakan ya. Untuk teman-teman, bantu saya untuk memantau setiap progresnya ya. Progres yang setiap Zahra lakukan. Apabila Zahra lupa dengan komitmennya, teman-teman berhak untuk mengingatkannya. Baik, siap Bu. Nah, baiklah, kita sudah membahas permasalahan yang dihadapi oleh Zahra. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman di sini? Tidak Bu, sepertinya sudah cukup. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sekarang gimana perasaan Zahra? Saya merasa lega dan lebih tercerah dalam memecahkan masalah yang selama ini saya hadapi Bu. Alhamdulillah ya Zahra. Sekarang adakah yang ingin menyimpulkan dari kegiatan yang kita lakukan hari ini? Saya Bu, Ya. jadi karena yang dibahas adalah permasalahan saya, kesimpulan saya harus lebih maksimal dalam berlatih berbicara dan tampil agar lebih percaya diri saat tamu di depan kelas. Selain itu, saya juga harus sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk melakukan rencana yang telah saya buat dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab agar saya dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk tampil di depan orang banyak, terutama saat saya presentasi di kelas. Oke, bagus sekali Zahra. Dari teman-teman, adakah yang ingin menyampaikan pesan-pesannya dari setelah mengikuti kegiatan ini? Saya juga merasa senang Bu karena bisa saling membantu dan mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Kalau saya merasa teman-teman Bu, ternyata menyenangkan bisa berbagi ide bersama teman-teman. Ternyata menyenangkan Bu bisa bertukar pikiran dengan teman-teman. Bagus. Sepertinya kalian semua sudah bisa mengambil makna dari pertemuan kali ini ya. Oke, baiklah. Sepertinya kalian semua sudah bisa mengambil makna dari pertemuan kali ini ya. Sekarang saya punya lembar penilaian. Saya minta tolong kalian isi lembar penilaian dulu ya sebelum kegiatan hari ini selesai. Baik, siap Bu. Oke, baik. Terima kasih telah mengisi lembar penilaian yang saya berikan. Karena waktu kita sudah hampir habis, maka untuk kegiatan konseling kelompok yang kita agendakan pada hari ini saya cukupkan. Untuk melanjutkan pembahasan masalah yang lain, oke, baik. Terima kasih telah mengisi lembar penilaian yang saya kasih. Karena waktu kita sudah hampir habis, maka untuk kegiatan konseling kelompok pada hari ini kita agendakan lagi di hari, jam, dan ruangan yang sama untuk melanjutkan pembahasan masalah dari anggota yang lain. Bagaimana? Setuju. Oke, kita cukupkan kegiatan konseling kelompok sesi 1 ini pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian untuk berdinamika di kelompok ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai.